Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 4, baik kelas 4 Abu Bakar, kelas 4 Umar, kelas 4 Usman, dan kelas 4 Ali. Alhamdulillah Bapak bisa bertemu dengan kelas 4 di tahun sekarang. Terlebih dahulu Bapak akan kenalkan kepada kalian semua, meskipun mungkin ada di antara kalian ada yang udah kenal, tapi Bapak yakinlah mayoritasnya kalian belum kenal ke Bapak. Bapak sekarang mengajar di kelas 4 ke bagian pelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti. Nama Bapak adalah Nang Sodikin, yang suka dipanggil Pak Enso. Itu merupakan singkatan dari nama Nang Sodikin, jadi Enso. Anak-anakku sekalian, memang dalam pelajaran daring ini banyak kurang menguntungkan atau tidak efektif. Kenapa? Karena kita tidak bisa tatap muka dan tidak bisa menanya langsung, berhubung ya pelajarannya lewat daring. Tetapi kalau tatap muka kan bisa interaktif, kalau tidak mengerti langsung bisa nanya. Tapi apalah boleh buat, kita karena sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 dan aturan pemerintah kita harus taati, terimalah apa adanya. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak punya waktu untuk mengajar pelajaran PAI hanya 1 jam, yaitu 60 menit. Berhubung waktunya hanya singkat, ya, Bapak tidak akan banyak sambutan. Bapak mungkin langsung akan kepada pelajaran. Untuk bab pelajaran sekarang yaitu bab 1, mempelajari surat-surat pendek, yakni surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Yakinlah Bapak kalian mungkin udah pada bisa surat Al-Falaq, begitu juga surat Al-Fil. Tapi itu mungkin hanya bisa saja menelar. Kalian dituntut harus bisa menulisnya, dan kalian dituntut harus bisa mengerti artinya, ya. Apa Al-Falaq itu? Apa Al-Fil itu? Baiklah, kalian sekarang Bapak akan terangkan. Sekarang Al-Falaq dulu ya. Surat Al-Falaq adalah merupakan salah satu surat dari Al-Quran yang berada pada juz amma atau juz 30, yaitu surat ke-113. Karena Al-Quran itu semuanya ada 114 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat surat An-Nisa, kelima surat Al-Maidah, dan yang terakhir surat yang 114 adalah surat An-Nas. Sedangkan surat Al-Falaq adalah sebelum surat An-Nas, yakni surat ke-113. Nah, kalian sekarang dengarkan ya. Surat Al-Falaq. Apa artinya Al-Falaq itu? Al-Falaq artinya waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh itu? Nah, dengarkan. Surat Al-Falaq itu menganjurkan dan Allah menyuruh kepada kita supaya kita berlindung dari waktu subuh. Kenapa di waktu subuh harus berlindung pada Allah? Waktu subuh itu waktu sedang enak-enaknya tidur, ya, sedangkan kita harus sholat subuh. Makanya supaya tidak diganggu oleh syaitan atau setan, kita harus membaca surat Al-Falaq supaya kita bisa bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh. Sedangkan orang yang tidak pernah membaca surat Al-Falaq mungkin bisa saja tergoda oleh setan, sehingga karena waktunya waktu nikmat tidur dan didekapi oleh setan, bisa saja dia tidak bangun sehingga tidak sholat subuh, maka berdosalah. Anak-anakku sekalian, surat Al-Falaq
terdiri dari 5 ayat, ya. 5 ayat. Yakinlah kalian semua hafal. Tapi kalau artinya mungkin ada yang udah hafal, ada yang belum. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan ini kita belajar mengartikan. Anak-anakku sekalian, surat Al-Falaq ayat ke-1 yakni Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Nah ini lihat ya di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan di waktu subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluknya yang Allah ciptakan. Kenapa Allah menciptakan makhluk yang jelek atau yang jahat? Ingatlah kalian semuanya, anak-anakku, bahwa di dunia ini Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah. Ada depan, ada belakang. Ada baik, ada jelek. Nah, di sini juga Allah menciptakan makhluk yang jahat, ya. Berarti yang jahat otomatis akan merugikan kita. Oleh sebab itu, kita harus berlindung pada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat, ya. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan kita berlindung juga kepada Allah dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Di waktu malam itu, ya, kebanyakan makhluk halus pada keluar. Siapa makhluk halus itu? Jin, setan, siluman, genderuwo. Itulah makhluk yang jahat. Oleh sebab itu kita berlindung pada Allah supaya terhindar dan selamat dari, ya, makhluk-makhluk jahat tersebut. Makanya perbanyaklah baca surat Al-Falaq. Yang keempat, wa min syarrin nafasati bil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah, minta diselamatkan dari kejelekan tukang sihir, ya, para penyihir. Karena tukang sihir suka meniup-niupkan pada benar kita atau pada tali-talinya mereka, sehingga supaya kita terhindar dari pengaruh sihir yang jahat, ya, maka bacalah surat Al-Falaq. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang dengki. Hasad itu dengki, apabila dia mendengki. Kita tidak tahu teman kita apakah dengki atau kepada kita atau tidak. Meskipun kelihatan wajahnya, ya, menyenangi kepada kita, tidak tahu kan hatinya. Makanya supaya kita selamat dari kedengkian orang, bacalah surat Al-Falaq. Anak-anakku sekalian, isi pokok surat Al-Falaq itu kita minta perlindungan kepada Allah, minta diselamatkan kepada Allah dari gangguan makhluk Allah yang jahat, dari kejahatan di waktu subuh, dari kejahatan penyihir, dan dari kejahatan di waktu malam. Itulah pokoknya, ya, supaya kita selamat. Anak-anakku sekalian, berhubung waktu untuk surat Al-Falaq mungkin disebutkan segitu dulu. Sekarang langsung pada surat Al-Fil, ya. Al-Fil, apa artinya Al-Fil? Al-Fil artinya gajah, ya. Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil surat keberapa? Al-Fil adalah surat ke-105 dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Fil? Karena ada peristiwa dulu, ya. Itu ada gubernur dari daerah Yaman, dari negeri Yaman, yang iri terhadap kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari penjuru dunia. Sehingga karena keiriannya si gubernur tersebut, gubernur ingin menghancurkan Ka'bah yang suka dikunjungi oleh orang-orang dari luar negeri. Maka mereka mengajak kepada pasukannya untuk menghancurkan kota Ka'bah dengan berkendaraan bukan kuda, bukan tank wajah, karena zaman dulu belum ada tank wajah, yaitu mereka berkendaraan gajah, karena waktu itu gajah, ya, yang paling kuat
kendaraan gitu ya, binatang yang paling kuat menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ya, karena Ka'bah itu kan Baitullah, rumah Allah. Akhirnya Allah mengutus dia untuk menghadang pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah itu, yaitu burung, mengutus burung. Yang mana burungnya bukan satu dua, banyak. Makanya dikatakan ababil. Ababil itu berbondong-bondong. Ya tertera kan pada surat Al-Fil ayat ketiga, wa arsala alaihim tuyran ababil. Anak-anakku sekalian, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat ya, sama dengan Al-Falaq 5 ayat juga. Al-Fil artinya gajah. Ini menceritakan kejadian waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oh, berarti Nabi Muhammad dilahirkan itu berkenaan dengan peristiwa penyerangan kota Mekah dari negeri Yaman yang dipimpin oleh gubernur Yaman yang bernama Abrohah. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti kalian bisa baca di buku ya, yaitu bab 1 halaman 6, 7, dan 8. Kenapa Pak tidak langsung sekarang terangkan, berhubung waktu ya? Ya, bukannya tidak mau menerangkan pada video ini, berhubung waktu. Kalian langsung bisa telaah ya. Anak-anakku sekalian, surat Al-Fil itu yang pertama ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang ketiga, wa arsala alaihim tuyron ababil. Yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akan Bapak artikan ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di buku. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Itu Allah menanya kepada Nabi Muhammad. Ayat keduanya, alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kenapa tipu daya sia-sia? Iya, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Ka'bah kan dilindungi oleh Allah. Hanya dengan mengutus burung saja, alhamdulillah Ka'bah terselamatkan. Ya. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tuyran ababil. Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong yang membawa apa? Membawa kerikil. Kerikil dari mana? Dari neraka. Kerikilnya tidak dingin, panas. Apakah burungnya kepanasan? Tidak. Karena itu perintah Allah ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, oleh Nabi Ibrahim api tidak terasa panas, terasanya biasa aja dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim kan tidak hangus, tidak terbakar. Begitu juga burung ababil membawa kerikil, tidak kepanasan. Tetapi wa arsala alaihim tuyran ababil, ya. Tetapi tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil itu melempar atau menjatuhkan kerikilnya kepada tentara bergajah. Maka begitu kena kepada kepala orang yang mengendarai gajah, maka bolonglah kepalanya. Kena kepada pahanya, bolong pahanya. Kena kepada bahu, langsung bahunya bolong karena panasnya kerikil tersebut. Nah, apalagi apinya ya, kerikilnya saja sudah panas, apalagi apinya. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka sehingga atau mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat akan bolong-bolong. Begitu juga orang yang terkena lemparan kerikil burung ababil, mereka bolong-bolong juga. Dan akhirnya meninggal atau mati. Begitu juga gajahnya. Gajah yang terkena kerikil tersebut mati juga karena saking panasnya kerikil tersebut.
Oleh sebab itu kalian harus takut oleh ancaman Allah. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak melakukan perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, yakin akan masuk neraka. Ya, neraka itu api yang paling panas. Oleh sebab itu kalian harus takut dengan ancaman Allah. Maka oleh itu kita harus taat beribadah. Kalian beruntung ya dimasukkan ke Al-Basariyah. Karena di Al-Basariyah kalian dituntut harus bisa menulis Al-Quran, harus bisa berwudu, harus bisa sholat. Alhamdulillah ya kita ucapkan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian ya, yaitu untuk menulis surat Al-Falaq dan surat Al-Fil beserta artinya. Kenapa Pak, kan udah ada di buku? Iya, sengaja Bapak anjurkan kalian menulis dan mengartikan. Supaya apa? Supaya kamu bisa terlatih. Dengan terlatih sekarang bisa nulis Arab, insya Allah nanti tidak usah melihat lagi ke buku atau ke Quran. Kalau sudah bisa, buktinya Bapak, alhamdulillah Bapak nurut kepada guru dulu. Ini Bapak nulis surat Al-Fil tidak lihat Quran, tidak lihat buku langsung. Kenapa? Karena kebiasaan biasa nulis Al-Quran. Jadi bisa. Anak-anakku sekalian, mungkin karena waktu ya, oleh Bapak untuk pelajaran bab ke-1 ini yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Fil, menulis surat-surat pendek lagi sama, dicukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian ya mengerti meskipun hanya ya singkat waktunya dan kurang jelas ya, berhubung kita tidak bisa interaktif, tidak bisa tanya jawab, berhubung pelajarannya lewat video. Kalau bertatap muka mah di kelas insya Allah ya leluasa kita bisa, kalau tidak mengerti bisa menanya, dan Bapak bisa menanya kepada kalian, kalian bisa nanya ke Bapak. Ya mohon maaf ya, bukannya Bapak tidak mau menjelaskan secara detail, berhubung waktu dan sekarang ya memang keadaannya seperti ini, kita terima dengan luasa ya, dengan lega hati. Anak-anakku sekalian, baiklah Bapak akan tutup pelajaran ini dengan kita membaca Alhamdulillahirobbil alamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.